Faksi Yasukyo, Yasushi dan Kiyoshi. Dua orang ini memang memiliki ciri khas perkelahian yang brutal dan gila, terutama Kiyoshi, di mana musuhnya dianggap mainan yang bisa dihajar sesukanya, sehingga banyak membuat lawannya ketakutan. Contohnya pria ini. Saat Oyako bertikai dengan Hosen, dia bertaruh pada Oyako karena dia pernah dihajar oleh Yasukyo tanpa ampun, sehingga pria tersebut menganggap kekuatan mereka bisa diandalkan dalam tawuran tersebut. Selain itu, nama Yasukyo juga sudah dikenal oleh sekolah lain, contohnya Kamasaka. Genki yang punya dendam dengan mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan aliansi sekolah dengan Xenomon. Sudah jelas bahwa Kamasaka atau Genki CS pernah ditaklukkan oleh Yasukyo, namun saya tidak menyebut Areiji pernah ditaklukkan juga di sini. Mereka juga rupanya pernah menaklukkan Suji dan Shibaman di masa lalu, namun kehebatan Yasukyo rupanya belum terlalu jauh karena mereka belum bisa menaklukkan Tsukasa. Di saat hampir mampu pun Fujio datang untuk membantu Tsukasa. Mulai dari situlah Yasukyo pertama kali dikalahkan. Oke, mari kita bahas kekuatan mereka. Yang pertama, Kiyoshi. Pria mohak yang menakutkan ini ternyata tak pernah beruntung jika masalah wanita, menjadikan kelemahan pada dirinya, dan misi Nagakoshi akhirnya berhasil. Masalah kekuatan Kiyoshi hanya berada di level anak sekolahan. Jarang memukul lawan, Kiyoshi lebih sering mendorong atau menendang. Bahkan menyeret sebagai tanda petarung brutal. Kecepatan dan kelincahannya juga lumayan, namun jika kalian amati, Kiyoshi ini cerdas dan inisiatif dalam pertarungan. Saat pasukan Ghidra melempari batu, Kiyoshi mengambil papan kayu sebagai tameng untuk melindungi dirinya dan teman-temannya. Dan juga saat dia menyadari bahwa faksinya akan ditaklukkan, dia segera mengunci pintu dan merantai dirinya supaya Yasushi dan yang lain bisa selamat. Memang jika dilihat situasinya, faksi mereka akan dikejar tanpa ampun bila Kiyoshi tidak mengorbankan dirinya. Dalam hal ini, Battle IQ Kiyoshi bukan tentang teknik perkelahian, namun analisis pertarungan lapangan yang baik. Perihal defense, Kiyoshi harusnya dia lebih kuat dari Bito Makyo. Loh, kok bisa? Ya karena dia selamat dari tusukan belati. Sedangkan Makyo malah tewas. Untung ada film kedua yang memperlihatkan jika Kiyoshi bisa kalah. Sekali pukul tongkat besi di kepalanya, Kiyoshi mulai bercucuran darah dan dihajar habis oleh pasukan aliansi musuh, dan berakhir terbaring bersama Shidaken. Yang membuat Kiyoshi sadar diri terlebih dahulu dan unggul dari Shidaken adalah staminanya yang lebih banyak ketimbang Shidaken. Oke, kita buktikan. Setelah selesai pertarungan pertama Hosen melawan Oya, Kiyoshi lebih fresh dan seperti masih punya banyak tenaga. Ya iyalah, kan Kiyoshi tidak melawan karakter, sedangkan Shidaken melawan Yasushi dan Fujio. Oke, kita buktikan lagi. Pertarungan melawan Ghidra, mereka berdua sama-sama tidak melawan karakter. Selama pertarungan, Kiyoshi lebih aktif menyerang dan berpindah-pindah. Sedangkan Shidaken, dia aktif namun ada jeda untuk rehat sejenak sekedar bernafas menstabilkan staminanya. Dan masalah mental, dia menggunakan mulutnya untuk menurunkan mental lawan. Tapi faktanya saat Todoroki datang, Kiyoshi malah memandangnya dengan keputusasaan, padahal awalnya sudah percaya diri. Untuk Kiyoshi, dia mendapat stat dan level sebagai berikut. Yang kedua, Yasushi. Berbadan kecil dan pendek, namun ternyata bisa mengalahkan Suji dan atau Shibaman yang ukurannya badannya lebih besar. Tentu hal tersebut masih dipertanya juga, apakah 2 lawan 2, Yasukyo versus Sushiba, atau Suji Shibaman yang dihajar dengan pasukan Yasukyo. Yang jelas penuturannya Yasukyo adalah Suji dan Shibaman adalah orang yang tidak terima kekalahan, dan kami sering. Kami berarti hanya mereka, Yasukyo saja, tanpa pasukan. Pantesan Yasushi nggak ragu dan masih meremehkan mereka saat bertemu kembali. Ya, Yasushi memang memiliki teknik berkelahi yang baik. Jurus andalannya adalah spin kick atau tendangan berputar. Selain tekniknya juga kelincahan Yasushi bagus. Jika dibandingkan dengan Suji dan Shibaman yang terkesan masih asal-asalan dari cara perkelahian mereka. Bahkan Todoroki mengatakan mereka anak manja. Sudah jelas Yasushi lebih baik dari Suji dan Shibaman. Untuk Rocho, tendangan Yasushi memang terkesan kuat dan berdamage. Namun untuk karakter, saat lawan Shidaken, semua serangannya meleset karena Shidaken lebih cepat.
Perihal defense, sekali pukul kunci Inggris membuat fokus Yasushi melemah, namun tidak tumbang, masih cukup mampu meladeni berandalan yang menyamar sebagai Hosen. Karena Yasushi termasuk orang brutal, tentu staminanya selalu menggebu-gebu. Jika pertarungan biasa, dia mampu bertahan cukup lama sampai pertarungan berakhir. Walau sempat kempos tenaganya saat melawan Gandhi, untung Magoroku datang. Dibandingkan dengan Kyoshi, Yasushi lebih tenang dan mampu mengendalikan keadaan. Walaupun vaksinnya diajar oleh Nagakoshi, dia tetap tenang mengatur rencana balas dendam. Begitu juga saat menghadapi Tsukasa. Namun karena Tsukasa sudah hilang gairah, bukan berarti Yasushi takut pada Tsukasa. Bahkan kedatangan Fujio di Oya membuat Yasushi semakin ingin menghajar Fujio dan lebih siap dibanding dahulu yang mungkin berantakan tidak teratur dalam mengontrol pertarungan. Untuk Yasushi, dia mendapat stat dan level sebagai berikut. Oke, ikuti video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. 目が治ったら一番に予約入れてたよな。